Setiap kehidupan manusia selalu dibangun pada pengharapan. Harapan-harapan yang dibawa dalam kehidupan dan diperjuangkan. Anda ada pada saat ini karena Anda masih memiliki pengharapan. Pengharapan pada hal-hal yang tinggi yang ingin dicapai dalam hidup ini. Pengharapan untuk melewati persoalan dan masalah hidup. Pengharapan untuk mendapatkan yang terbaik dalam setiap perjuangan yang dilakukan. Halo saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan William Listri dalam acara Wajah Allah. Berbicara tentang pengharapan atau harapan, sesuatu yang ada dalam diri kita perjuangkan dan kita mau supaya itu menjadi sesuatu yang tercapai dalam hidup ini. Terkadang adalah hal-hal yang tinggi. Terkadang itu berbicara tentang kesulitan-kesulitan yang mesti dilalui. Terkadang juga berbicara tentang hal-hal yang tiap hari mesti dilalui dengan memacu diri, menetapkan target, dan mengatakan inilah harapan saya. Berbicara tentang pengharapan atau harapan dalam kehidupan orang percaya, maka salah satu kata yang seringkali dimunculkan dalam kehidupan kita untuk memotivasi adalah tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kali ini dalam acara Wajah Allah kita akan berbicara tentang perspektif atau sudut pandang orang percaya ketika berbicara tentang tiada yang mustahil. Bagi orang percaya ketika berbicara tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dikaitkan dengan Tuhan yang kita imani, dipercayai sebagai kekuatan dan kuasa. Berbicara juga tentang apa yang kita minta, apa yang tadi kita harapkan. Ketika menonton acara Wajah Allah ini, saudara-saudari pasti memiliki pengharapan dalam kehidupan ini. Pasti tengah membawakan permintaan-permintaan tertentu. Hari ini kita akan melihat dari dua bagian Alkitab dalam Injil Yohanes tentang tema kita, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berbicara tentang bagaimana permintaan-permintaan kita, permohonan kita dalam keadaan-keadaan yang kita tahu kita membutuhkan kehadiran Tuhan di situ. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Pertama-tama bagian Alkitab terambil dari kitab Yohanes. Yohanes pasal 2, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Sesudah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Peristiwa air berubah menjadi anggur menggambarkan tentang permintaan atau harapan dalam keadaan yang tidak mudah. Dalam hal ini, pesta pernikahan merupakan hal yang penting bagi kedua mempelai, dan kehabisan anggur akan mempermalukan mereka. Mereka berhak untuk tidak mengalami keadaan yang memalukan itu. Dan ibu Tuhan Yesus mengetahui hal itu. Yang terjadi kemudian, permintaan daripada ibu Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus menjadi sebuah mujizat. Pemenuhan kebutuhan pada saat itu dengan cara yang tepat. Sesuatu hal yang mustahil apabila anggur yang berkualitas baik hanya dihasilkan dalam beberapa waktu, menit, bahkan mungkin hitungan kurang daripada 1 jam. Sebab anggur yang berkualitas mestinya dihasilkan dari proses penanaman, panen, sampai dengan penyimpanan adalah proses yang memakan waktu bisa puluhan tahun. 20, 30, 40 tahun
untuk menghasilkan anggur yang kualitas yang terbaik. Inilah yang menjadi bagian pembahasan kita tentang tiada yang mustahil. Berbicara tentang apa yang mustahil dikaitkan dengan permintaan, maka permintaan yang dipenuhi oleh Tuhan yang menjadi pengharapan daripada kita bisa dipenuhi dengan cara yang cepat, yang seringkali dipakai istilah percepatan. Tuhan tahu kita membutuhkannya. Untuk proses pemenuhan kebutuhan itu mestinya dalam waktu normal manusia memakan waktu yang lama, bisa bertahun-tahun. Tetapi dalam kekuasaan Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. 7 tahun bisa menjadi 1 tahun. 1 tahun bisa menjadi 1 minggu. Inilah yang dikatakan percepatan. Anda meminta yang menjadi kebutuhan Anda. Anda menyadari sungguh untuk mencapainya butuh waktu bertahun-tahun. Tapi dalam kuasa Tuhan, berdasarkan perkataan, tiada yang mustahil bagi Tuhan, bisa terjadi percepatan. Air berubah menjadi anggur dalam waktu beberapa menit. Yang mestinya membutuhkan waktu bertahun-tahun menghasilkan anggur berkualitas, hanya terjadi dalam waktu beberapa menit. Itulah yang dikatakan percepatan. Itulah yang dikatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara, saya hendak mengajak kita untuk melihat tentang percepatan berdasarkan permintaan. Tema kita, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ada 3 hal. Mungkin ketika Anda membaca, Anda bisa mengatakan lebih daripada 3 hal, Pak Pendeta. Tetapi saya menyebutkan 3 hal. Yang pertama adalah bahwa ketika berbicara tentang percepatan dalam peristiwa air berubah menjadi anggur di Kana, maka hal yang pertama yang terjadi adalah bagaimana kita meyakini bahwa kuasa Tuhan melebihi kekuatan kuasa apapun. Bahkan kekuatan kuasa yang mengatur alam ini. Kekuatan kuasa yang mengatur alam ini. Air tidak mungkin berubah menjadi anggur 1. Secara alami tidak mungkin, sangat mustahil. Lalu anggur yang berkualitas mesti dihasilkan bertahun-tahun, berpuluh tahun. Ibu Yesus mengenal Yesus dengan sangat baik. Dia mengatakan, tuan rumah telah kehabisan anggur. Yesus mengatakan, belum waktunya. Tetapi Ibu Yesus mengatakan kemudian kepada para hamba-hamba, lakukan apa yang dia katakan. Dia menembus batas. Menembus batas-batas manusia. Menembus hukum-hukum alam ini. Ketika berbicara tentang tiada yang mustahil bagi Tuhan, permintaan kita luar biasanya bisa melewati batas-batas hukum-hukum alam. Keterbatasan manusia. Karena kita meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan semesta alam. Yang kedua, berbicara tentang tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam peristiwa air berubah menjadi anggur, maka yang harus dilakukan adalah memberikan ruang pada Tuhan. Kita mengatakan apa yang kita butuhkan. Kita mengatakan bahkan hal-hal yang mustahil, yang kita tahu mustahil. Tetapi di dalamnya kita memberikan ruang. Lihatlah, Maria ibu Yesus memberikan ruang kepada Tuhan. Ketika Tuhan bilang, ibu belum waktunya, dia tidak mundur. Tetapi sambil berlalu dia mengatakan kepada para pelayan, lakukan apa yang dia katakan untuk dilakukan. Artinya dia mau bilang begini, Yesus tahu apa yang benar. Yesus tahu apa yang baik. Yesus tahu kebutuhan daripada tuan rumah pada saat itu. Dan ketika dia sudah menyampaikan maksudnya, dia percaya. Dalam pemahaman yang benar, dalam kemahatauan Yesus, dalam kemahakuasaan Yesus, Yesus memberikan yang terbaik atas permintaannya. Hari ini, kemarin, bahkan mungkin bertahun-tahun, Anda sudah meminta. Anda mesti meminta dengan tetap memberikan ruang. Menyerahkan dengan meyakini. Yesus tahu apa yang terbaik bagi Anda. Dan apa yang dia lakukan adalah yang benar. Tuhan tidak pernah salah dengan kebutuhan kita. Dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Ketika kita meminta hal-hal yang mustahil, berikan ruang kepada Yesus bekerja menurut kehendaknya. Menurut apa yang dia pandang benar dan yang terbaik bagi kehidupan Anda. Yang ketiga, Anda mesti yakin bahwa Yesus berkuasa atas segala situasi. Ketika situasi melampaui batas kekuatan kita sebagai manusia,
justru itu saatnya bagi kita untuk menyerahkannya pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkuasa atas segala situasi. Situasi kritis pada peristiwa pernikahan atau perkawinan di Kana mungkin juga menjadi situasi kritis pada saat ini yang tengah dihadapi oleh Anda. Namakan, katakan, sebutkan situasi kritis apa yang tengah Anda hadapi pada saat ini. Percayalah bahwa atas segala situasi kritis itu, Yesus berkuasa. Itulah yang dikatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Pada bagian pertama ini kita berbicara tentang permintaan kita yang dijawab melewati percepatan. Atau dengan cara yang cepat Tuhan menjawab permintaan kita, permohonan kita, harapan kita. Saudara-saudara, yang kedua, ketika berbicara permintaan dikaitkan dengan perkataan yang kita katakan tiada yang mustahil bagi Tuhan, maka ada keadaan antara saat doa dipanjatkan, permohonan dikatakan, dan permintaan kita bawakan di hadapan Tuhan. Dengan waktu Tuhan menjawab, ada masa antara yang bisa saja panjang dan merupakan saat-saat kita ada dalam masa penantian. Saya akan membacakan satu bagian Alkitab yang menunjukkan hal itu. Yohanes pasal 4 pada ayatnya yang 46, dimulai dari ayatnya ke-46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya adalah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Saudara-saudara, kisah ini mengatakan tentang ada jarak antara, ada waktu antara doa yang dipanjatkan, jawaban daripada doa. Kapernaum, Kana. Pasti anak ini sudah sakit. Mungkin 1 minggu. Mungkin beberapa waktu. Alkitab tidak mengatakannya. Tetapi pasti ketika anak itu sakit, sang pejabat itu sudah melakukan yang terbaik untuk anak itu sembuh. Entah bagaimana dia berdoa, untuk dewanya kah? Atau dia berdoa dengan cara membawakan pengharapan-pengharapan dalam tindakan-tindakan dia. Tetapi Alkitab mengatakan, suatu ketika dia mendengarkan Yesus yang melakukan keajaiban di Kana datang. Dan dari Kapernaum, dia datang untuk menjumpai Yesus. Sebuah perjalanan yang memakan waktu. Ada doa yang dipanjatkan, ada usaha, dan ada percaya di dalamnya. Kita lihat dalam bagian Alkitab itu. Tuhan Yesus kemudian mengatakan bahwa apakah orang-orang banyak itu hanya mengikuti dia untuk melihat mujizat dan kemudian menjadi percaya? Ataukah tanpa mujizat pun orang-orang itu tetap percaya? Dalam ayat 48, setelah permintaan daripada ayah anak yang sakit itu, Tuhan menjawab ini, jika kamu tidak melihat tanda atau mujizat, kamu tidak percaya. Jika kamu tidak melihat tanda atau mujizat, kamu tidak percaya.
Apa maksud perkataan Tuhan Yesus? Bisa saja perkataan Tuhan Yesus dikatakan kepada orang banyak yang tengah mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan itu. Dan mereka tidak percaya apa-apa yang Tuhan beritakan. Apa yang Tuhan katakan. Tetapi mereka hanya melihat mujizat. Wah, baru-baru air berubah menjadi anggur. Sekarang apalagi? Apalagi nih yang dilakukan Yesus? Jadi tidak ada sebuah kerinduan untuk mempercayai apa yang Yesus beritakan tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran yang Allah ingin tahu, Allah ingin supaya ada di dalam diri setiap manusia. Bisa saja Tuhan tengah mengkritik sikap orang banyak pada saat itu yang mengikuti Dia tanpa sebuah perasaan empati kepada bapa anak itu yang anaknya tengah sakit. Atau bisa saja kritik itu dikatakan Tuhan Yesus kepada bapa daripada anak itu yang mungkin saja berdoa dan mengatakan, kalau ini tidak terjadi pada saya, kalau anak saya tidak sembuh, maka saya tidak akan percaya pada Yesus. Yesus serius dengan perkataannya yang mengatakan, seandainya saja tidak ada tanda, seandainya saja tidak ada mujizat, kamu tidak akan percaya padaku. Tuhan Yesus hendak membangun sebuah iman dalam kehidupan orang percaya pada saat itu, bahkan pada kita semua. Bahwa kepercayaan kita pada Yesus semestinya, meskipun tidak karena begini, karena begitu saya percaya Yesus. Tetapi walaupun terjadi ini, terjadi itu, saya tetap percaya Yesus. Itulah yang ada Tuhan katakan. Iman yang tidak bersyarat. Iman yang tidak bersyarat. Dan iman yang tidak bersyarat seringkali menjadi salah satu kunci untuk menemukan apa yang tadi kita katakan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mengapa? Karena di dalam iman yang tidak bersyarat ada sebuah kepercayaan yang dibangun. Lihat jawaban daripada ayah anak yang sakit ini. Dia mengatakan begini. Tanpa membantah Tuhan Yesus, dia langsung masuk kepada kebutuhannya dan kemendesakan daripada kebutuhan itu. Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Tuhan Yesus ketika mengatakan, kamu cuma mau melihat mujizat dan kamu percaya. Dia tidak membantah Tuhan Yesus, tetapi dia mengatakan, Tuhan datanglah. Kalau Tuhan tidak datang, anak saya akan mati. Seolah-olah dia mau mengatakan, oke Tuhan, mungkin itu kelemahan saya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan datang. Tuhan mau melakukannya untuk anak saya. Saudara-saudara, dalam masa antara itu, terkadang ketika kita tidak percaya, maka kita akan mundur dari permintaan kita. Maka apa yang tadi kita katakan, tiada mustahil bagi Tuhan, menjadi percuma. Tetapi ketika iman kita bangun, dan kita tetap percaya, bahkan ketika keadaan-keadaan itu tetap tidak mudah, waktu antara doa dan jawaban yang kita harapkan sangat panjang, masih panjang. Saat ini Anda mengatakan, yes, keadaan saya seperti itu. Ya, betul, keadaan saya seperti itu. Maka bagian firman Tuhan ini mengatakan satu hal yang penting, menuju pada tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kepercayaan, keteguhan hati, untuk terus-menerus meminta pada Tuhan. Keyakinan bahwa Ia baik, bahwa Tuhan baik, dan Tuhan mau memberikan yang baik kepada kita. Jawaban Tuhan Yesus kepada laki-laki itu, atas kepercayaan sang ayah kepada Tuhan Yesus, jawaban Tuhan Yesus adalah begini. Pergilah, anakmu hidup. Mengapa saya tertawa? Saudara-saudara, ketika Anda membawakan pengharapan itu, seperti papa atau ayah daripada laki-laki, anak yang tengah sakit itu, tentunya Anda mengharapkan gini, Tuhan Yesus bilang ini, mari kita pergi. Mari kita pergi. Kita sama-sama pergi. Nah, bayangkanlah. Dia mungkin mengharapkan Tuhan hadir ke rumah dan menumpangkan tangan atau melakukan apapun untuk anak itu sembuh. Hadir. Tetapi apa yang diharapkan sangat berbeda. Tuhan langsung mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Anakmu sembuh. Dan reaksi daripada orang itu kemudian dia pergi. Anda bisa membayangkannya? Antara percaya dan tidak percaya. Sebab dia belum melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa anaknya sembuh. Tidak ada WA pada saat itu. Sehingga dia bisa mengecek,
bagaimana anak saya sudah sembuh? Nah, dia mesti menunggu waktu. Ada masa antara untuk mendapatkan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah keadaan yang nyata. Karena dia belum menyaksikannya. Nah, nanti baru kemudian beberapa waktu ke depan, baru para pegawai-pegawainya datang dan mengatakan, anakmu sembuh. Dia menanyakan, kapan dia sembuh? Lalu dikatakan bahwa anak itu demamnya turun sama seperti pada waktu ketika Tuhan Yesus mengatakan, pergilah anakmu hidup. Yang mau dikatakan bagi kita bahwa kepercayaan berpegang pada apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam masa antara merupakan hal yang penting untuk mencapai apa yang dikatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan.
Tiada yang mustahil bagi Tuhan, berarti tetap percaya. Meskipun keadaan belum berubah. Percaya bahwa ada kuasa dalam perkataan Tuhan Yesus, seperti dikatakan dalam Alkitab. Ada harapan yang bukan cuma karena Anda mengharapkannya, tetapi Roh Tuhan yang menaruhnya dalam diri Anda. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara, saya hendak menunjukkan kepada kita hal yang kedua yang penting dari bacaan ini. Yang penting tentang tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi inilah bedanya. Bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan tidak berarti bahwa segala permintaan kita terpenuhi seperti yang kita harapkan. Bahwa segala sesuatu yang kita katakan A kepada Tuhan, dijawab A kepada kita. Terkadang dalam kemahakuasaannya, Tuhan Maha Kuasa. Karena itu dia Tuhan. A bisa menjadi B. A yang kita minta bisa menjadi C. Dan seterusnya. Ya, karena dia Tuhan. Karena dia Tuhan. Tetapi hal yang luar biasa adalah bahwa di dalam semua jawaban Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Saya hendak menunjukkan dalam kisah anak yang disembuhkan tadi. Di sini dikatakan dalam ayatnya yang ke-53 dan ayatnya yang ke-53, ayatnya yang ke-53 di sini dikatakan, maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Nah, mujizat pertama. Seringkali ketika kita membaca bagian Alkitab ini, kita hanya terpaku pada mujizat yang pertama, anak itu sembuh, anak itu hidup. Lupa bahwa ada mujizat yang lain yang terjadi pada peristiwa ini. Dan itulah mujizat yang lebih penting. Yang mau mengatakan kepada kita dalam sudut pandang yang berbeda, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita meminta sesuatu, Tuhan mampu memberikan lebih. Di sini kemudian dikatakan, lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Nah, lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Kenapa dikatakan ini mujizat yang kedua? Bukankah lebih penting dan sangat penting kita diselamatkan? Pria itu dan keluarganya. Dari tidak percaya menjadi percaya. Tunggu. Seandainya saja anak itu disembuhkan, tetapi mereka tetap tidak percaya pada Tuhan Yesus, apakah dalam kehidupan yang kekal mereka diselamatkan? Tidak. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada laki-laki itu, anaknya dan keluarganya, bukan cuma kesembuhan anaknya. Betul bahwa kesembuhan itu penting, anak itu hidup. Tapi bukankah anak itu tidak hidup selama-lamanya? Suatu saat dia akan mati. Dia tidak mungkin hidup 2000 tahun, 3000 tahun, dan seterusnya. Dia telah mati. Selesai. Tetapi yang paling dibutuhkan oleh kita, oleh keluarga itu, adalah keselamatan. Percaya kepada Yesus membawa keselamatan. Ini yang dikatakan, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menjawab doa kita, bahkan lebih daripada apa yang mampu kita pikirkan, kita minta, dan kita doakan. Dalam peristiwa anak yang disembuhkan ini, kita melihat tiada yang mustahil bagi Tuhan adalah juga bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita dengan waktu yang mungkin panjang, bahkan dengan cara yang di luar pikiran kita. Kita tidak bisa mendikte Tuhan atas jawaban doa yang kita panjatkan dan kita minta dari Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah percaya bahwa Dia tetap memberikan yang terbaik bagi Anda. Yang terbaik dari Tuhan. Yang terbaik dari Tuhan. Saya hendak memberikan dua ilustrasi untuk mengatakan yang terbaik dari Tuhan bisa seperti yang kita harapkan, bisa juga adalah hal-hal yang tidak kita harapkan, tetapi kita terima dalam kehidupan ini. Peristiwa yang pertama terjadi pada Barbara Schneider pada tahun 1981. Dia tidak bisa berjalan selama 7 tahun. Dia pernah menjadi pesenam di sekolah menengahnya.
tetapi penyakit multiple sclerosis mengakhiri itu. Dia mulai menabrak pintu-pintu dan dinding-dinding karena ototnya mengalami masalah. 16 tahun berikutnya membawa krisis demi krisis. Dia kehilangan kendali atas usus dan kandung kemihnya. Dia hampir buta. Dia diberi tracheostomi, tertambat di ranjang rumah sakit dalam rumahnya, dan diberi waktu 6 bulan untuk hidup. Harold Adolf melakukan 25.000 operasi dalam karirnya, dan dia mengoperasi Barbara, lalu mengatakan, salah satu pasien dengan penyakit terparah yang pernah saya lihat. Tetapi, kemudian datanglah perintah Kristus. Seorang teman menelepon studio, radio, Moody, Bible Christian, dan meminta doa untuk kesembuhan Barbara. Sekitar 450 pendengar menulis ke gereja Barbara untuk memberitahu bahwa mereka mendoakannya. Tante Barbara memilih beberapa dari antara surat itu dan membawanya dan ditunjukkan kepada Barbara pada Minggu Pentakosta 1981. Saat dia mendengarkan surat-surat itu dibacakan, Barbara mendengar suara seorang pria di belakangnya. Suara seorang pria di belakangnya yang berkata begini, "Anakku, bangun dan berjalanlah." Tidak ada seorang pun dalam ruangan itu. Seorang temannya menyadari bahwa Barbara tampak agak resah, lalu memasang kabel ke lubang di lehernya agar Barbara dapat berbicara. Barbara mengatakan begini, "Tuhan baru saja menyuruhku untuk mendapatkan diri bangun dan berjalan. Saya tahu dia benar-benar mengatakannya. Larilah dan panggillah keluargaku. Aku ingin mereka di sini bersama dengan kita." Keluarga Barbara datang. Apa yang terjadi selanjutnya dijelaskan oleh salah satu dari dokternya, Dr. Thomas Marshall, mengatakan begini. Dia benar-benar melompat, turun dari tempat tidur dan melepas selang oksigennya. Dia berdiri dengan kaki yang tidak menopangnya selama bertahun-tahun. Dia pulih, dia kembali kuat. Dia bisa menggerakkan kaki dan tangannya bebas. Malam itu, Barbara menghadiri kebaktian di gereja. Saat dia berjalan menyusuri lorong tengah, orang-orang mulai bertepuk tangan dan kemudian seakan-akan dipandu oleh pemimpin paduan suara. Mereka mulai menyanyikan pujian Amazing Grace, ajaib benar anugerah, Kidung Jemaat nomor 40. Kristus melakukan pekerjaan itu. Kristus melakukan mujizat. Kristus turun tangan. Kisah kedua berbicara tentang tiada yang mustahil bagi Tuhan, dan Yesus memberikan yang terbaik meskipun berbeda daripada apa yang kita minta. Tetapi dia tahu yang terbaik bagi kita adalah kisah tentang seorang suami yang mengalami kehilangan setelah istrinya mengalami sakit yang parah beberapa bulan sebelum Jumat Agung. Pada akhir pekan Paskah, kedukaan itu membuatnya terpuruk. Salah satu hal terakhir yang dilakukan istrinya adalah menanam benih bunga popi di halaman rumput mereka. Benih itu tidak pernah bertumbuh sampai istrinya meninggal. Dia memutuskan untuk menggunakan tanah yang berisi benih popi itu untuk hal lain. Dia pulang setelah kebaktian dan membuat daftar "saya tidak bisa". Artinya dia mau mengatakan dalam hidupnya ketika dia kehilangan istrinya, dia mengatakan saya tidak bisa untuk melanjutkan hidup. Saya tidak bisa untuk melakukan pekerjaan saya kembali. Saya tidak bisa untuk bergembira lagi. Dia ingin membuat daftar itu karena dalam khotbah pada Jumat Agung itu dia mendengarkan pendetanya berkhotbah untuk berfokus pada hal-hal yang masih ada dan melepaskan hal-hal yang menghambat kehidupan, hal-hal yang bisa membuat putus asa. Jadi pikiran-pikiran tentang tidak mampu, tidak bisa oleh karena kehilangan. Sebab itu dia memutuskan untuk menggunakan tanah yang berisi benih popi itu untuk menulis "saya tidak bisanya". Aku tidak bisa melupakan kematian istriku. Aku tidak pernah bisa mencintai lagi. Aku tidak pernah bisa melakukan pekerjaanku tanpa istriku. Pada Sabtu pagi dia mengubur daftar itu di tanah yang berisi benih bunga popi. Dalam suratnya, dia kemudian menanamnya dan dia mengatakan sesudah itu bahwa dia merasakan kedamaian dan kelegaan yang tidak bisa dijelaskan. Ada satu hal yang menarik sesudah itu.
Keesokan paginya, sesudah Sabtu, hari Minggu pagi, Minggu Paskah, dia memutuskan untuk ke tempat lokasi mengubur kotak kecil yang berisi kata-kata "saya tidak bisa". Dia merenung di sana dan berdoa sebentar. Ketika dia mendekati lokasi itu, dia tercengang. Di sana bergoyang lembut dalam angin sepoi-sepoi, ada satu bunga popi merah yang telah tumbuh. Tuhan membangkitkan pengharapan dalam dirinya dengan cara Tuhan, bukan caranya. Sebab dia sudah berdoa untuk kesembuhan istrinya, tetapi dia mendapat jawaban yang lain. Pada saat dia hilang harapan, Tuhan tahu bagaimana cara untuk menghibur dan menguatkan dia. Tanah yang merupakan tempat bunga popi yang ditanam oleh istrinya, dia tanam kata-kata "saya tidak bisa". Dan pada hari Minggu Paskah, dia mendapatkan bahwa di tempat tanah itu, tempat dia menanamkan "saya tidak bisa", tempat istrinya menanamkan bunga popi yang tidak pernah tumbuh sampai istrinya meninggal, terdapatlah sebuah bunga popi yang tentunya Tuhan tumbuhkan untuk meneguhkan kasih Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Menutup acara Wajah Allah pada saat ini dengan tema "Tiada yang mustahil bagi Tuhan", saya akan mengatakan Tuhan tahu kebutuhan kita yang spesifik, yang detail. Dan Tuhan mampu untuk memberikannya kepada kita. Dia berkuasa untuk melakukannya. Dan dia mau melakukannya bagi kita. Saat ini, ketika Anda menyaksikan acara Wajah Allah bersama dengan penyiar misteri, ada hal-hal yang Anda minta. Saya pun demikian. Ada hal-hal yang saya minta. Mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita minta, spesifik seperti yang kita minta. Kita bisa mendapatkan hal yang lain. Tetapi bagian firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan mampu memberikan yang terbaik bagi kita. Kita juga percaya bahwa ketika kita meminta, Tuhan mampu untuk melakukannya dengan mempercepat segala sesuatu untuk memenuhi permintaan kita yang menjadi kebutuhan. Kita juga percaya bahwa ada masa antara ketika kita meminta dan Tuhan memproses, sehingga dalam waktu tertentu kita mesti menunggu. Tetap percaya dan bawa pengharapan kita kepada Tuhan, sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai berjumpa kembali dengan penyiar misteri di minggu depan dalam acara Wajah Allah, masih bersama dengan kami, saya dan rekan-rekan dari penyiar misteri. Doakan kami tetap menjadi berkat bagi saudara-saudari. Tuhan memberkati saudara-saudari. Kamu dapat, kamu bisa. Sampai berjumpa kembali. Shalom.